bersyukur buat kasih Tuhan masih memberikan kita kesehatan, perpanjangan umur, sehingga kita dapat melaksanakan perayaan Natal kita secara virtual. Baiklah anak-anak kami semuanya, kita masuk acara Perayaan Natal SD Daniel HKBP Rumbai, Sabtu 19 Desember 2020. Dengan tema, mereka akan menamakannya Immanuel dari Matius 1 ayat 23. Dengan subtema, Natal menjadi peringatan untuk menebar cinta dan kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Baiklah, kemudian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 6. Baiklah anak kami semuanya, kita masuk liturgi pertama, yaitu liturgi penciptaan. Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Amin. Pada hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Pada hari keenam, Allah menciptakan hewan darat dan manusia. Shalom saudara terkasih. Pada hari kelima Allah menciptakan binatang yang hidup di dalam air dan di udara. Amin. Nama saya Sefila Kadir Alexandra. Saya dari kelas 2 SD Daniel HKBP Rumbai. Saya akan membacakan liturgi berbunyi, pada hari ketujuh Allah beristirahat, memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1. Boleh pujian
liturgi yang kedua yang berjudul Kejatuhan Manusia ke dalam Dosa. Hai, perkenalkan saya adalah seorang dokter. Pekerjaan saya adalah mengobati orang-orang yang sakit. Tanpa saya, kalian semua tidak akan sehat. Jadi sayalah orang yang paling hebat. Saya adalah seorang guru. Pekerjaan saya mengajari semua orang supaya pintar. Saya adalah yang paling berjasa. Tanpa saya, kalian semua akan menjadi bodoh. Jadi, sayalah yang paling hebat. Saudara-saudara, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Jadi, jangan ada yang menyombongkan diri, karena kita diciptakan untuk saling mengasihi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kita semua bersaudara. Tuhan memberkati. Kalau saya adalah seorang artis. Pekerjaan saya menghibur orang-orang supaya terhibur dan bahagia. Tanpa saya, kalian semua tidak dapat mendapatkan hiburan. Jadi, sayalah yang paling hebat. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Mari kita saksikan liturgi yang ketiga, yaitu nubuat kelahiran Yesus. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan untuk melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakannya dia Immanuel. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1. Damai
Mari kita kembali saksikan liturgi yang keempat, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Lukas 2 ayat 1-5. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. 2 ayat 6-9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin." Anak-anak mem semuanya, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan Natal pada ibadah kita hari ini. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak SD Daniel HKBP Rumbai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami. Engkau telah lahir, Engkau telah hidup, Engkau telah memberkati kehidupan kami. Dan kami mau merayakan kelahiran-Mu pada ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati hati kami, pendengaran kami, agar terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, sudah lama sekali ya Inang tidak bertemu dengan adik-adik SD Daniel HKBP Rumbai. Kita sudah 1 tahun tidak berjumpa, sudah 1 tahun adik-adik belajar dari rumah. Tapi kita tetap bersuka cita hari ini. Karena kenapa? Kita masih bisa merayakan Natal. Adik-adik tetap suka cita kan? Iya, bagus sekali. Kita harus tetap sukacita karena kita merayakan Tuhan Yesus yang lahir. Nah, adik-adik, tema Natal hari ini, tema Natal tahun ini untuk adik-adik, untuk kita semua
itu tertulis dari Matius 1 ayat 23. Ayo coba dibuka Alkitabnya. Matius 1 ayat 23. Nah, Inang akan baca untuk adik-adik. Mari dengarkan bersama-sama ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema Natal kita pada perayaan Natal hari ini yaitu tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, ada yang namanya Immanuel? Mungkin ada adik-adik yang namanya Immanuel ya. Nah, siapa yang baru tahu arti Immanuel itu Allah menyertai kita? Iya, nah mulai hari ini adik-adik harus ingat kalau Immanuel itu berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang Allah menyertai kita, menyertai Inang, menyertai adik-adik, menyertai guru-guru, itu menandakan apa ya? Iya, menandakan bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan ada ketika kita senang, Tuhan ada ketika kita bersedih, Tuhan ada ketika kita mau tidur, Tuhan ada ketika kita mau bermain, ketika kita baru bangun pagi, Tuhan ada. Dan Tuhan selalu ada menyertai adik-adik, menyertai Inang, dan menyertai Bapak Ibu guru sekalian juga. Makanya dikatakan melalui firman Tuhan hari ini, Allah menyertai kita. Apa sih tandanya kalau Allah menyertai kita? Coba, apa ya tandanya kalau Allah menyertai kita? Tandanya kalau Allah menyertai kita itu yang pertama, ketika adik-adik pergi, misalnya mau berangkat dari rumah pergi ke sekolah, adik-adik sampai di sekolah dengan selamat, itu tandanya Allah menyertai adik-adik. Nah, yang kedua, apalagi tandanya Allah menyertai kita? Ketika adik-adik bermain saat waktu istirahat, adik-adik selamat tidak terjatuh. Tapi kalau terjatuh, Inang, berarti Tuhan tidak menyertai ya? Tuhan tetap menyertai. Ternyata adik-adik luka dan lukanya sembuh. Nah, itu juga contoh kalau Allah menyertai adik-adik. Lalu yang ketiga, apalagi contohnya Inang, Allah menyertai kita. Ketika adik-adik selesai pulang sekolah, mau kembali ke rumah, sampai di rumah dengan selamat, itu juga tandanya Allah menyertai kita. Nah, lalu pada saat ini, ketika adik-adik masih belajar dari rumah, siapa yang sudah bosan? Iya, mungkin adik-adik bosan ya, di rumah saja tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi kita harus tetap menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Mulai dari Maret sampai Desember kita masih sehat. Ya kan? Adik-adik bisa merayakan Natal, bisa terima rapat kemarin, ya kan? Nah, itu juga tanda kalau Tuhan itu menyertai kita. Walaupun ada virus corona di sekitar kita, tetapi karena Allah menyertai kita, menyertai adik-adik, menyertai Inang, maka kita sampai sekarang sehat loh. Ya kan, kita sehat, kita bisa bersukacita. Adik-adik tadi telah menyebutkan liturginya, puisi, dan juga kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Itu semata hanya karena Allah menyertai kita. Ada Allah ketika adik-adik senang, ada Allah ketika pun adik-adik bersedih masih belajar dari rumah. Nah, oleh karenanya adik-adik sangat penting untuk semua orang yang percaya
selalu memohon agar kiranya Tuhan menyertai. Jadi setiap adik-adik berdoa, mau ketika makan, ketika mau tidur, ketika mau pergi sama papa mama, adik-adik harus berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai saya, kiranya Tuhan menyertai kami, supaya dengan Allah menyertai kita boleh selamat. Dan tidak hanya selamat adik-adik, kalau Tuhan menyertai kita, sukacita akan datang, ada damai sejahtera dan juga kasih, seperti subtema kita, ya kan? Melalui perayaan Natal, anak-anak SD Daniel menebarkan kasih terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama di tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi harus ada adik-adik, buah dari Allah menyertai kita. Adik-adik harus selalu bersukacita, adik-adik harus bisa menghadirkan damai sejahtera di rumah, bersama dengan teman-teman, juga dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Dan yang terlebih penting, mengasihi seperti Allah mengasihi kita, maka Tuhan Yesus lahir. Maka untuk itu adik-adik SD Daniel HKBP Rumbai, Ina mengucapkan selamat hari Natal. Maka mari kita selalu bersukacita, karena ingat Tuhan Yesus menyertai kita. Nah adik-adik, Ina punya lagu. Adik-adik tahu lagu Kudaki daki 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 gunung yang tinggi? Tahu? Nah coba ayo yang ada di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Ina mau adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi bersama ya. 2, 3 ya. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luas angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, itu adalah lagu bahwa Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Tuhan selalu menyertai kita semua. Maka adik-adik, marilah selalu menyerahkan hidup kita dan memohon agar Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Ayo kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, anak-anak Tuhan, SD Daniel HKBP Rumbai. Kami sungguh bersukacita Tuhan, kami boleh merayakan Natal tahun ini. Walaupun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami, walaupun kami belum bisa berkumpul bersama Bapak Ibu Guru, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami bahwa Tuhan telah lahir, dan kelahiran Tuhan untuk menggenapi janji-Mu senantiasa menyertai kami. Maka Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami, menyertai kami kemanapun kami melangkah dan apapun yang kami lakukan. Kami mau Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyaksikan bahwa Tuhan menyertai kami selalu bersukacita, kami selalu menghadirkan damai
dan juga menebarkan kasih kepada sesama kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, juga orang tua kami dan juga Bapak Ibu guru, agar kami semua boleh semakin Tuhan berkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk acara hiburan. Mari kita dengarkan vokal solo dari anak kita, Vivi Wulandari. Mari kita sambut dan kita dengarkan. Berikan tepuk tangan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal SD Daniel HKBP Rumbai hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Keluarga